Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Pak. Kalau saya terdengar dengan jelas ya. Ya, jelas, Pak. Oke, baik. Bagi yang masih di jalan boleh, nggak apa-apa ya. Tetap akan direcord kok kehadirannya. Dan kita juga recording untuk sesi pertemuan kita hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas materi melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau di minggu lalu kita ada sesi asinkronus ya, dengan materi utama kita adalah mengenai QR codes. Oke, silahkan Alvin, nggak apa-apa. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai kinerja dari fintech yang ada di Indonesia. Namun sebelum saya mulai masuk ke dalam kinerja fintech yang ada di Indonesia, saya ingin bertanya terlebih dahulu apakah dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi QR codes yang sudah diberikan minggu lalu melalui video pembelajaran. Ada dari mahasiswa? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke materi yang kita akan gunakan untuk hari ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai fintech survei, survei teknologi finansial yang ada di Indonesia. Nah, survei ini sebetulnya diawali oleh Asosiasi Fintech Indonesia, di mana asosiasi ini mengakomodasi yang namanya berbagai macam teknologi finansial yang digunakan di Indonesia khususnya oleh masyarakat dan UMKM. Nah, sebelum kita masuk ke surveinya seperti apa, mari kita lihat dulu gambaran industri fintech yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat dari model bisnis yang ada pada saat awal pandemi dan sebelum pandemi gitu ya. Awal pandemi itu mulai dari kuartal 1 sampai ke kuartal 2 atau 6 bulan pertama di 2020 dan juga sebelum pandemi itu bisa dilihat dari informasi di tahun 2019. Nah, dari kondisi yang ada kita melihat bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak pergeseran atau perubahan model bisnis yang terjadi untuk masyarakat di Indonesia. Yang menggunakan pembayaran digital justru agak sedikit menurun di awal pandemi ya, karena terjadi banyak goncangan khususnya masalah ekonomi ya, masalah kesehatan gitu. Kemudian pengguna pinjaman online juga sedikit turun ya. Untuk crowdfunding juga kurang lebih sama. Yang meningkat adalah inovasi ya, inovasi keuangan digital. Sekalipun cuma 1% ya, tetapi inovasi keuangan ini memang membantu perubahan transformasi bisnis ya, yang dari tadinya offline menjadi online selama masa pandemi. Nah, untuk kelompok negara ASEAN sendiri sudah ada surveinya sampai masa sebelum pandemi ya di 2019. Yaitu kalau kita bisa lihat investasi mengenai fintech di negara-negara ASEAN, kita termasuk salah satunya Indonesia, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2015 sampai 2019. Di mana kalau lihat investasi yang paling tinggi itu adalah investasi yang skalanya besar, yang ada di atas dari 100 juta dolar. Nah, khusus untuk Indonesia, kita memang diuntungkan ya. Diuntungkannya dari mana? Dari demografi penduduk. Ya. Sampai dengan estimasi tahun 2030, ya, penduduk yang ada di usia kerja atau angkatan usia kerja, yaitu usia 15 tahun sampai 64 tahun, itu mengalami porsi yang paling besar. Ya. Sedikit untuk yang di atas dari 65 tahun dan relatif stabil untuk yang di bawah dari 15 tahun. Sedangkan untuk angkatan kerja kita mengalami peningkatan. Nah, ini merupakan pasar potensial untuk industri fintech di Indonesia. Karena yang menggunakan financial technology itu paling besar adalah di usia kerja. Yang mereka bekerja sambil beraktivitas gitu ya, sambil ada yang WFO, ada yang WFH. Nah, mereka banyak sekali aktivitas menggunakan teknologi finansial. Konsumsi juga paling tinggi ada di usia kerja. Nah, didukung dengan penggunaan media internet atau penetrasi internet pengguna ponsel media sosial di Indonesia dari tahun 2016 sampai
2020 ya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangannya, kita bisa melihat bahwa pengguna dari media sosial, pengguna internet maupun menggunakan medsos yang menggunakan basisnya ponsel secara rata-rata mengalami peningkatan ya selama 5 tahun pengamatan. Jadi jika kondisi diteruskan dengan kondisi yang ada, dengan informasi yang ada, maka pengguna internet di Indonesia akan tembus semakin tinggi ya, semakin besar, apalagi di masa-masa pembatasan sosial seperti di masa pandemi ini. Nah, kalau kita melihat perbandingannya ya, kita menggunakan survei dari sebelum pandemi dulu gitu ya. Berapa segmentasi dari perusahaan yang menggunakan teknologi finansial itu kebanyakan adalah di bawah bank ya. Underbank ya. Jadi semua masih basisnya bank. Karena untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mereka harus memasukkan medianya melalui perbankan. Jadi seperti ada jaminan bahwa asosiasi mereka atau inovasi yang mereka lakukan di keuangan digital itu betul-betul terafiliasi dengan perbankan. Dan juga produk turunan dari perbankan tersebut. Nah, lalu kalau kita lihat dari siapa sih penggunanya, ya pelanggan dari Techfin itu adalah 47% dari individu, orang pribadi, dan 30% dari UMKM. Ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa pasar dari individu dan UMKM itu memang cukup besar, bahkan berbeda jauh dengan sektor-sektor yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan nilai pembayaran digital atau transaksi digital, gitu ya? Ada peningkatan 53% ya, sepanjang tahun 2019 ya, sampai di awal tahun 2020 ya, pertengahan tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa adopsi fintech di Indonesia itu berkembangnya sangat pesat. Setengahnya sendiri dia mengalami peningkatan transaksi pembayaran digital dan juga yang menggunakan instrumen e-money atau uang digital ya, bukan produk e-money-nya tapi penggunaan uang digital dalam berbagai macam bentuk gitu ya, itu meningkat 59%. Lalu bagaimana dengan pinjaman online? Pinjaman online juga meningkatnya relatif tinggi ya, 2,5 kali lipat, 259%. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa banyaknya pemberitaan, bahkan iklan-iklan yang menggunakan pinjaman online. Sedangkan untuk jumlah peminjamnya juga meningkat 3 kali lipat lebih ya, sepanjang masa evaluasi tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat lebih dalam ya, pinjaman online yang dilakukan di sini adalah pinjaman yang sifatnya multiguna. Jadi bukan untuk satu jenis pekerjaan atau satu jenis fungsi, tapi bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi. Kemudian sudah ada evaluasi menggunakan crowdfunding. Meningkatnya cukup besar 3 kali lipat ya, di mana banyak sekali investor bermunculan yang memang kapasitas modalnya bukan modal besar, tapi modal menengah ke bawah. Sehingga untuk transaksi dengan basis crowdfunding atau urun dana itu meningkat 3 kali lipat lebih. Ya. Termasuk juga untuk klaster IKD, yaitu inovasi keuangan digital yang terdata di regulatory sandbox itu meningkat sampai 2,1 triliun. Itu yang lapor dan yang diketahui oleh perbankan kita dan juga yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat seluk-beluknya ya di dalam taksonomi fintech di Indonesia? Nah, kalau kita bisa memastikan gitu ya bahwa seperti apa sih bentuk pembayaran digital yang terjadi ya, kita bisa lihat banyak sekali yang menggunakan payment gateway atau garba pembayaran digital dalam bentuk swipe gitu ya, dalam bentuk transfer, QRIS gitu. Ada juga yang menggunakan e-money dan juga remittance. Masih sedikit ya untuk yang pengguna yang lain-lain, tapi paling banyak yang seperti itu. Sedangkan untuk pinjaman online, kalau kita lihat di sini, paling banyak adalah untuk kredit produktif. Ya, itu yang terbanyak kedua, yaitu yang digunakan untuk aktivitas usaha, bisnis biasanya, atau untuk pengembangan usaha. Dan yang lebih banyak lagi ada yang multiguna. Jadi ada yang pinjaman untuk sekolah, pinjaman untuk misalnya untuk bisnisnya dia, jadi dicampur-campur ya, bukan untuk satu jenis fungsi aja. Itu peningkatannya cukup besar ya di tahun-tahun tersebut. Nah, bahkan kalau kita bisa lihat lisensinya ya untuk pinjaman online atau pinjol itu mengalami peningkatan yang cukup besar. Dari tahun 2018 yang darinya cuma ada 88 lisensi gitu ya, sekarang meningkat menjadi 158 penambahannya ya startup yang berlisensi.
Dan itu semua terdaftar ya oleh otoritas jasa keuangan ya dengan aturan-aturannya, dan institusi keuangan non-bank juga sama. Kemudian untuk pembayaran digital juga mengalami peningkatan, semuanya diawasi oleh Bank Indonesia, baik dalam bentuk dompet digital, dalam bentuk uang digital, e-wallet, e-money, maupun bentuk payment gateway, ya penggunaan media garba pembayaran digital, dan juga yang menggunakan falas maupun QRIS itu mengalami peningkatan. Tetap semuanya diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk yang menggunakan inovasi keuangan digital itu diawasi oleh OJK, dan ada satu segmen pengawasnya yaitu bagian IKD atau inovasi keuangan digital, termasuk yang terbaru yaitu crowdfunding. Crowdfunding itu ada diawasi oleh Departemen Pengawasan Pasar Modal, ya, karena dia bentuknya investasi. Jadi OJK dan Bank Indonesia untuk saat ini bahu-membahu bekerja sama untuk mengawasi pergerakan dari teknologi finansial yang muncul di Indonesia. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan jika ada mahasiswa yang memang sudah mulai masuk menjadi pengguna aktif untuk fintech ini, pastikan bahwa fintech yang dipakai itu berlisensi dari OJK ataupun Bank Indonesia. Karena itu akan menjamin keamanan data-data dari nasabahnya ataupun penggunanya. Nah, di dalam maturity model dari bisnis teknologi finansial ya kita bisa melihat bahwa tingkatan tertinggi dari model pembayaran digital itu adalah dalam bentuk pinjaman. Kenapa dalam bentuk pinjaman? Karena dengan adanya pinjaman online itu artinya kita berada di level trust yang paling tinggi. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan penyedia jasanya, penyedia modalnya, ya, tetapi transaksi bisa terjadi dan ada kesepakatan untuk pembayaran yang terencana ya selama beberapa periode pembayaran. Nah, itu namanya paling tinggi ya, paling major di situ. Jadi pinjaman online itu membuktikan bahwa faktor trust dari nasabah, dari konsumen, dan juga dari penyedia jasa itu sangat tinggi. Dan kemudian diikuti oleh pembayaran digital yang dia biasa diberikan tempo waktu. Jadi kita bayar sekarang, transfer sekarang, dikasih waktu sekian jam untuk melakukan proses pembayaran ya ataupun transfer. Itu adalah tingkat business maturity model yang paling tinggi ya untuk teknologi finansial. Lalu bagaimana bentuk landscape-nya di Indonesia ya? Landscape ini kita akan mengarah kepada rinciannya. Ya, seperti apa sih gitu ya? Untuk pengguna fintech di Indonesia, kita bisa lihat 32% itu mereka atau sebagian besar itu mereka yang berada di range penghasilan 5 juta ya, di bawah 5 juta maupun sampai maksimal 15 juta. Itu paling banyak ya. Kalau kita total itu ada sekitar 56%. Selebihnya itu justru yang berpenghasilan tinggi itu agak sedikit menggunakan fintech ya. Mungkin mereka lebih banyak menggunakan transfer maupun menggunakan uang cash. Sedangkan dari sisi rentang usia ya, yang paling besar itu memang ada di usia produktif kerja ya. Yang betul-betul di usia kerja ya 25 tahun sampai usia 34 tahun. Yang baru di awal-awal kerja 18 sampai 24 tahun maupun yang sudah cukup stabil pekerjaannya itu juga menduduki porsi kedua. Agak cukup besar ya yang di atas 35 sampai 50 tahun karena biasanya di situ muncul apa ya? Pemakaian untuk pinjaman online lebih besar ya, baik itu misalkan pinjaman untuk kredit perumahan ya, ada investasi maupun untuk pernikahan biasanya seperti itu. Oke, nah lalu siapa sih pasar utamanya teknologi finansial? Ya. Kalau dari data yang kita miliki, tetap yang paling tinggi itu ada di Jakarta dan kota satelitnya. Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu kalau di total-total mayoritas di situ. Kemudian bermunculan di kota-kota besar yang baru bisa pakai. Tapi untuk kondisi saat ini sih hampir semua wilayah sudah merata ya, sekalipun penggunanya belum cukup besar. Nah, dengan masa operasional yang ada, maka kita bisa lihat yang paling tinggi itu adalah yang punya aktivitas kurang dari 5 tahun. Jadi kalau kita pinjam gitu ya, yang mungkin dalam waktu dibayar 1 bulan, ya 2 bulan, atau 1 tahun, pokoknya kurang dari 5 tahun itu paling banyak dioptimalisasi oleh penggunanya. Karena mungkin takut juga ya lakukan investasi, lakukan peminjaman dengan masa lebih dari 5 tahun. Oke. Kemudian untuk model bisnis atau ekspansinya kita bisa lihat perbandingan di sini. Sebelum pandemi banyak sekali yang enggan untuk melakukan ekspansi model bisnis.
Yang tadinya punya toko ya mungkin cukup berpikir buka toko di ruko, di rumah atau di mana ada tempat buka jualan dan sebagainya. Tapi pada saat masuk masa pandemi, mulai ada yang berpikir untuk melakukan ekspansi model bisnis. Yang tadinya punya toko bentuk fisik, kemudian jadi punya toko online. Itu salah satu contoh yang nyata aja gitu ya. Yang tadinya misalkan jualan fashion ya harus pakai tempat, sekarang nggak harus pakai tempat gitu. Mengurangi biaya sewa dan sebagainya. Promosinya pun bukan lagi melalui brosur dan sebagainya, tapi bisa melalui AdSense, baik di Google, di media sosial, di Instagram, Facebook dan sebagainya itu bisa ya. Jadi orang sudah mulai berpikir atau UMKM mulai berpikir melakukan ekspansi model bisnis selama memasuki masa pandemi COVID-19. Lalu bagaimana status investasi ya? Di Indonesia itu memang ada survei, memang lebih banyak yang namanya spekulan atau orang-orang yang mencoba investasi. Nah, dari data ini terjawab dan terbuktikan bahwa 37% dan 46% itu memang statusnya mencoba meningkatkan investasi. Jadi para spekulan atau mereka yang baru mulai masuk ke dunia investasi itu relatif lebih banyak dibandingkan yang sudah berinvestasi lebih dulu. Nah, lalu jenis investasinya apa? Ada bermacam-macam ya, hampir semuanya rata. Ada yang dalam bentuk crowdfunding, kalau yang modalnya pas-pasan. Ada yang memilih bentuk inovasi keuangan digital, jadi lebih berinvestasi kepada produk-produk yang baru di pasar. Karena mungkin harapannya akan melejit, akan booming gitu ya, akan sukses. Itu juga bisa terjadi ya di jenis investasi yang seperti ini. Kalau dari sisi negara, nah Indonesia termasuk yang paling besar ya, yang melakukan banyak investasi di berbagai jenis model bentuk investasi ya, khususnya untuk finansial. Gitu. Jadi kita 55% dibandingkan negara-negara lain paling banyak di Indonesia. Tetapi kembali lagi ke data yang sebelumnya, lebih banyak yang spekulannya daripada yang betul-betul mau investasi. Spekulan tuh seperti ini loh, kita mencoba, kita punya dana nih, kita mau investasi. Kalau untung kita lanjut, kalau nggak untung kita tarik uang kita. Ya. Rata-rata spekulan itu mereka menggunakan investasi dari aktivitas sehari-hari, jadi uang sehari-hari, bukan uang yang disisihkan untuk investasi. Sehingga sebenarnya risikonya cukup besar ya kalau terjadi masalah dengan pekerjaan, dengan aktivitasnya. Investasinya pasti akan ditarik semua. Jadi investasi tersebut tidak stabil. Banyak yang melakukan spekulasi aja. Lalu bagaimana usaha pemerintah untuk mendorong supaya investasi di teknologi finansial atau fintech itu menjadi lebih banyak atau lebih optimal? Ya. Banyak sekali upaya-upaya untuk melakukan regulasi, menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif, ya, menyediakan skema itu yang paling banyak ya, bahkan memberikan insentif bagi investor. Ya. Gimana bisa berkembang fintechnya kalau nggak ada investornya? Bagaimana bisa menjaring investor kalau kita tidak memberikan insentif? Ya. Supaya yang merasa punya modal gitu ya, mau berinvestasi dengan insentif-insentif yang menurut mereka win-win solution gitu ya, mereka akan menyediakan penyertaan modal yang cukup besar di situ sehingga industri fintech makin maju ke depannya. Nah, bagaimana cara melihat tata kelola fintech di Indonesia? Apakah sudah optimal atau belum? Ya, kita bisa melihat atau bisa menunjukkan dari data survei bahwa 64% itu tidak punya data center. Maksudnya seperti apa, Pak? Mereka tidak punya data center atau pusat data sendiri yang aman, yang teregulasi, dan bisa diawasi secara langsung. Sebagian besar masih pinjam, masih sewa, gitu. Jadi kalau kita pakai cloud itu cloudnya sewa, bukan milik sendiri. Punya server itu servernya masih sewa. Jadi sebetulnya kepemilikan data itu tidak murni dari si owner dari fintech tersebut, tetapi di sharing data dengan pihak ketiga, yaitu pengguna servernya maupun penyedia layanan servernya. Oleh karena itu, tidak heran kalau di Indonesia masalah confidentiality dari data itu banyak sekali yang bocor. Tahu-tahu dari WhatsApp kalian dapat promosi gitu ya, dari ya mungkin dari toko, dari Lazada, dari pulsa atau dari apa tuh bermacam-macam gitu ya. Atau tahu-tahu dari dapat SMS ya terkait dengan dapat bonus lah, dapat apa macam-macam. Kan data kita sebetulnya banyak dijual ke pihak ketiga. Ya karena nggak punya data center. Baru 36% yang punya data center sendiri. Bahkan
Yang paling besar itu adalah crowdfunding, itu masih nyimpen ya, masih pinjem datanya dari tempat lain sekalipun dia banyak investornya. Jadi itu harus mulai dirubah ya. Bukan karena bayar sewa lebih murah ya, tapi ini adalah keamanan dari data nasabah atau data dari konsumennya. Lalu untuk manajemen data, berapa banyak sih yang sudah terdata di Kominfo ya, Kementerian Komunikasi Informatika? Ya, bersyukurnya sudah relatif banyak, ya. Hampir 80%, 78% sudah terdata. Ya. Akan tetapi di sisi sebaliknya, mereka nggak punya DRP, Disaster Recovery Plan. Ya. Untuk saya ulas sedikit aja, DRP ini sebenarnya akan kita pelajari cukup banyak itu di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi perusahaan itu harus punya backup plan ya ketika terjadi berbagai macam bencana, disaster ya. Disaster itu ada bencana alam ya yang memang nggak bisa kita kendalikan, dan juga ada bencana buatan yang sebetulnya kita bisa kendalikan tapi kita nggak plan dengan baik ya. Jadi contoh misalkan gempa bumi, banjir dan sebagainya, kita harus punya DRP. Ya. Kalau perusahaan punya server, misalnya punya database komputer ya di daerah yang banjir ya pasti dia akan punya backup di tempat yang lebih aman gitu. Supaya apa? Ketika ada kejadian bencana alam, semua data-data nasabah bisa langsung di recovery. Data-data perusahaan bisa langsung di recall kembali untuk dia bisa melakukan prosedur operasional seperti biasa. Nah, dari data yang kita miliki, rata-rata sudah menyediakan server. Ya. Tetapi untuk penyedia cloud dan penyedia cadangan servernya itu belum semuanya ya. Ya masih 30%-an lah rata-rata. Yuk kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia tadi ya, menunjukkan bahwa berbagai macam bentuk dari inovasi fintech yang ada di Indonesia, kita sudah lihat di gambar industri fintech pertama tadi, menunjukkan bahwa kita Indonesia sangat berpotensi. Mulai dari demografi yang ditunjukkan di data awal tadi, jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi cukup besar di 2030, kemudian investasi di ASEAN yang di atas 100 juta juga banyak gitu ya. Dan juga landscape fintech di Indonesia cukup menjanjikan ya dengan adanya berbagai macam bentuk inovasi yang muncul ya, bahkan untuk penggunanya. Akan tetapi memang untuk masalah manajemen tata kelola kita masih kurang. Ya, sehingga dari gambaran yang ada, ini bisa menjadi pedoman kita atau acuan kita bahwa industri fintech di Indonesia ini sudah bagus. Ya. Tetapi masih belum dikembangkan secara optimal. Jadi dari berbagai macam survei yang kita miliki, itu menunjukkan bahwa kita masih perlu mengadakan peningkatan untuk kinerja fintech. Ya. Khususnya untuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bisa melakukan survei lebih lanjut mengenai perkembangan fintech yang ada sampai saat ini. Ya, karena menurut saya sih untuk perkembangan selama masa pandemi ini justru akan meningkatnya jauh lebih besar daripada kalau kita bandingkan pada awal-awal masa pandemi atau bahkan ketika masa sebelum pandemi. Banyak inovasi yang pasti lebih menguntungkan ya untuk berbagai macam masyarakat baik umum maupun UMKM. Baik, itu untuk rangkuman materi yang perlu saya sampaikan hari ini. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu oleh mahasiswa terkait dengan materi yang saya jelaskan hari ini? Silakan, Alvin. Dari raise hand atau gimana? Ya Pak. Oke. Pak Bayu, terima kasih Pak atas materinya Pak. Tapi kita belum dapat materi yang di UFC ya Pak. Boleh kami nanti mungkin minta PPT-nya Pak buat bahan belajar. Oke. Saya nanti sediakan ya. Oke. Siapa Pak? Boleh sih nanti mau nanya lagi sih Pak, tapi nanti di WhatsApp aja Pak. Bisa. Jadi kalau yang materi hari ini nanti kan ada rekamannya juga ya. Nanti bisa didengarkan ulang, kemudian nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut kan bisa di WhatsApp grup atau mungkin bisa langsung japri atau nanti sebetulnya bisa kita bahas juga di sesi berikutnya ya. Jadi nanti kalau lupa di sesi berikutnya misalkan mau kita ulas lagi juga boleh gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Alvin.
Dari mahasiswa yang lain? Nggak ada sih, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan materi untuk hari ini ya. Nanti silahkan untuk coba didengarkan dulu ya rekamannya, atau mungkin dari materi sebenarnya di bagian awal UVC itu sudah ada saya berikan materi untuk 1 semester ya. Cuman bukan dalam bentuk PPT, itu masih dalam bentuk modulnya. Jadi masih banyak gitu, masih banyak. Jadi kalau mau dibaca terlebih dahulu boleh. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di WhatsApp group supaya yang lain juga bisa tahu jawabannya. Atau kalau mau japri boleh, tapi kalau saya rasa jawabannya perlu diketahui oleh banyak mahasiswa ya saya akan jawab langsung di grup ya. Jadi supaya ketahuan atau supaya informasinya bisa dapat untuk semuanya. Itu dari saya. Terima kasih untuk kesediaannya sore hari ini. Ya, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan untuk hari ini kita tidak ada tugas. Tidak ada, mungkin nanti untuk mengulas materi aja. Sekalian kita persiapan untuk masa-masa UTS nanti. Sekitar 2-3 minggu lagi. Ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Sore, Ya, Pak. sama-sama.